Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salawatullahi wassalamuhu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Faqala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bihi. Shadaqallahul azim. Pemirsa TV-mu dimanapun Anda berada, ayah bunda, saudara-saudariku sekalian, kader persyarikatan dan kaum muslimin semua, pada sesi kali ini kita akan mendalami sedikit beberapa hal yang berkaitan dengan tilawah atau tadarus baca Al-Quran di bulan suci Ramadan terutama, kemudian qiyamul lailnya atau qiyamul Ramadan, dan yang ketiga mengenai i'tikafnya. Nah, ini ada beberapa catatan yang mungkin pemirsa TV-mu perlu ketahui ya, supaya mantap ya dalam menjalankan ibadah ya, supaya ibadah kita juga tidak sia-sia ya, dan betul-betul penuh makna. Karena kalau ibadah hanya dilakukan dengan sambil lalu, apalagi tanpa ilmu, maka bisa jadi ibadah kita itu akan menjadi sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, catatan yang pertama mengenai tadarus. Biasanya orang ketika tadarus di bulan suci Ramadan itu ngejar setoran, seperti supir angkot ya, di jalanan yang seredak-seruduk ngejar setoran, yang nggak pakai aturan sehingga bikin kesel orang. Nah, ya, baca Quran pun ya, jangan sampai seperti itu. Nah, jadi jangan asal khatam. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Qiyamah mengingatkan kita ya, melalui baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bihi. Jangan engkau gerakkan lisanmu wahai Rasulullah SAW untuk tergesa-gesa membacakan ayat suci Al-Quran. Jadi baca Al-Quran itu nggak boleh cepet-cepet ya. Jangan ngejar setoran, yang penting paham ya. Bacalah dengan tartil. Warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran dengan penuh kemantapan ya. Jangan tergesa-gesa, tapi penuh penghayatan. Supaya apa? Supaya Al-Quran itu meresap ke dalam jiwa kita, ke dalam diri kita, dan tentu ya pada gilirannya akan berimbas ya pada perubahan yang lebih baik pada diri kita. Nah, jadi baca jangan asal baca ya, jangan cuma tilawah tapi juga pahami. Nah, ini ada satu trik ya, dari Kiai Haji Ahmad Dahlan, bagaimana cara membaca Al-Quran yang baik ya, bagaimana cara tadarus Al-Quran yang baik. Kata Kiai Dahlan ya, kalau engkau membaca ayat yang berkaitan dengan perintah, maka tanyalah dirimu, apakah perintah itu sudah engkau jalankan, sudah engkau laksanakan ya? Nah, kalau belum dilaksanakan, kenapa ya? Apa alasannya, apa yang memberatkan kita ya, melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut. Jadi renungkan dulu, jangan tergesa-gesa berpindah ke ayat yang lain kalau kita bertemu dengan ayat perintah ya. Kemudian kalau bertemu dengan ayat larangan, jangan tergesa-gesa pindah ke ayat yang lainnya, tapi tanya dirimu ya, apakah engkau sudah menjauhi larangan tersebut ya? Apakah kita semua sudah menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut? Kalau belum, tanya kenapa ya? Mengapa kita belum mampu meninggalkan maksiat itu? Mengapa masih betah melakukan dosa-dosa itu? Padahal setiap kemaksiatan, setiap dosa akan merusak jiwa dan pikiran kita.
Nah, ini cara baca Quran yang benar. Ngejar paham, jangan ngejar khatam. Nah, ya, catatan penting. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sebagaimana di dalam hadis disebutkan, ya, yalqau Jibrilu fi kulli lailatin min Ramadan. Beliau itu murojaah paling enggak 1 juz di dalam satu malam Ramadan itu. Nah, ini yang paling penting kita perhatikan, jangan tergesa-gesa ya dalam membaca Al-Qur'an, gitu. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu sekalian, saudara-saudariku, pemirsa TV-mu dimanapun Anda berada, catatan tentang Qiyamul Lail ya. Ini kadang-kadang memang ya ada yang masih belum mengerti mengenai perbedaan ya, jumlah rakaat Qiyamul Lail atau Qiyamul Ramadan ya. Ada yang 11 atau 13 tadi itu, ada yang 20. Nah, saya ingin sedikit menerangkan sebagaimana yang dijelaskan oleh guru-guru kita di dalam Majlis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah ya, mengapa Muhammadiyah kok milih yang 11 ya, 13 paling banyak dengan sholat khafifatain. Nah, karena Bapak Ibu sekalian ya, menurut para ahli hadis ya, di antara Imam As-Suyuti, bahwa rakaat tarawih yang lebih dari 11 itu, terutama yang 20 rakaat itu hadisnya dhaif sekali ya. Ada orang namanya Abu Syaibah, dan itu oleh para ahli hadis sepakat orang itu dhaif ya. Nah, oleh karena itulah kemudian para ahli hadis juga menerangkan, ya, menyebutkan Imam Suyuti ketika mengomentari katanya keterangan dari Imam Al-Bukhari, itu hadis mungkar, tidak dapat diamalkan. Nah, ini mengapa Muhammadiyah kok milih yang 11 paling banyak 13 rakaat. Karena inilah hadis, kata pensarah hadis Imam At-Tirmidzi, hadis Qiyamul Lail yang 11 rakaat itu paling banyak tadi 13 dengan rakaat khafifatain itu hadis yang paling sahih mengenai sholat malam, terutama termasuk juga Qiyamul Ramadan. Nah, jadi ini sebabnya mengapa ya Muhammadiyah memilih yang 11 dan tidak memilih yang 23 atau 20 sekian ya. Nah, jadi ini supaya dipahami bersama agar kita mantap melaksanakan ibadah sesuai dengan tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ingat, catatan penting, kita juga jangan menyalah-nyalahkan orang lain, tapi kita harus saling mendoakan. Walaupun umat Islam ini ibadahnya berbeda-beda, kita doakan semuanya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang terakhir, catatan tentang iktikaf. Tentang iktikaf ini, pemirsa TV-mu dimanapun Anda berada, yang ketiga catatan kita mengenai ibadah iktikaf. Ini perlu pendalaman sedikit. Mengapa demikian? Karena dalam ibadah iktikaf itu ada satu keutamaan yang sangat besar, yakni ketika di sepertiga akhir bulan suci Ramadan ada ibadah atau keutamaan yang disebut dengan Lailatul Qadar. Nah, disinilah mengapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya yang diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, anna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam qala taharrau lailatal qadri fil witri minal asril awakhir min Ramadan. Kata Rasulullah, intailah ya, jadi intailah, harapkanlah ya, kejarlah Lailatul Qadar itu di sepertiga akhir bulan suci Ramadan, yakni di 10 hari terakhir itu. Nah, mengapa demikian? Pemirsa TV-mu ya. Nah, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis yang lain, beliau nyatakan, qala iltamisuha fil asril awakhir min Ramadan Lailatul Qadri fi tasiatin tabqa fi sabiatin tabqa fi khamisatin tabqa. Jadi yang ganjil terutama, kata yang 10 hari terakhir itu adalah di hari-hari atau di malam-malam yang ganjil ya. Boleh di malam yang ke-29-nya atau 27-nya atau 25-nya. Ini keutamaannya sangat besar. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Qadar ya, bahwa malam Lailatul Qadar itu khairun
min alfi syahrin, lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi orang yang ibadah di malam itu dia akan mendapatkan pahala, mendapatkan kebaikan sama seperti dia berbuat baik selama 1000 bulan. Nah, kemudian catatan yang terakhir dari iktikaf ini, apa doanya ketika kita iktikaf itu, terutama ketika turun Lailatul Qadar itu. Nah, ada doa khusus yang diajarkan Rasulullah SAW kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Katanya, ya, doanya itu kata Rasulullah SAW ketika mengajarkan kepada Siti Aisyah, doanya adalah Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf dan Pemurah, dan Engkau menyukai senang memberi maaf, maka maafkanlah aku. Bacalah itu terus menerus ketika kita melakukan iktikaf, terutama ketika kita merasa atau diperkirakan turunnya Lailatul Qadar. Semoga Allah Ta'ala melimpahkan rahmatnya kepada kita semua. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat dan penuh berkah di bulan suci ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.